Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang komponen darah dan golongan darah. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, perkenalkan, nama saya Witunia Lancani dari kelas 11 Perawat 1 nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Nadira Niru Sumarnita, nomor absen 6 dari kelas 11 Perawat 1. Perkenalkan, nama saya Lur Yudhya Parastia, absen 12 dari kelas 11 Perawat 1. Perkenalkan, nama saya Nikoma Devi Astrianti, kelas 11 Perawat 1, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nilu Putugita Laksmi Mahadewi, nomor absen 23 dari kelas 11 Perawat 1. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi tentang komponen darah dan golongan darah. Komponen darah dan golongan darah manusia. Komponen penyusun darah manusia. 1. Plasma darah. Plasma darah dalam tubuh kita terdiri atas 90% air dan 10% sisanya merupakan zat-zat yang terlarut di dalamnya, misalnya protein, ion, nutrisi, hormon, karbon dioksida, dan sampah nitrogen. Kandungan plasma darah. Air sebagai zat pelarut, nutrisi, glukosa, asam amino, asam lemak sebagai cadangan makanan dan diuraikan. Protein, albumin mempertahankan keseimbangan air, mengatur volume darah, globulin membentuk antibodi, fibrinogen mengumpalkan darah, lisin memecah antigen, presiptin mengendapkan antigen, antitoksin menetralkan racun, opimisin memacu sifat fagosit pada leukosit. Kandungan plasma darah. Garam atau ion menyeimbangkan tekanan osmosis, mempertahankan pH atau buffer fungsi syaraf dan otot, mengatur permeabilitas membran darah. Karbon dioksida atau CO2 hasil respirasi sel yang dibawa ke paru-paru untuk dibuang. Hormon mempengaruhi aktivitas organ yang dituju. Sampah nitrogen hasil metabolisme yang akan diekskresikan. Komponen penyusun darah manusia selanjutnya ada sel darah. Sel-sel darah, butir darah bagian padat kira-kira 45% terdiri atas eritrosit yang bisa disebut juga dengan SDM atau red blood cell, atau bisa disebut juga dengan RBC, leukosit atau sel darah putih yang bisa disebut juga dengan SDP atau white blood cell, bisa disebut juga atau platelet. Sel darah merah merupakan unsur terbanyak dari sel darah 44%, sedangkan sel darah putih dan trombosit 1%. Sel darah putih terdiri dari basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Yang selanjutnya ada sel darah merah, yaitu eritrosit adalah komponen krusial dalam sistem peredaran darah yang bertanggung jawab memastikan setiap sel-sel, jaringan, serta organ tubuh mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Yang kedua ada eritrosit. Sel darah merah memiliki bentuk seperti koin dengan cekungan di kedua sisinya serta tidak mempunyai inti sel. Yang ketiga ada eritrosit dapat 120 hari atau 4 bulan. Selanjutnya, sel darah merah yang matang mengandung 200 hingga 300 juta hemoglobin. Hemoglobin mengandung kira-kira 95% besi dan berfungsi membawa oksigen, disebut juga dengan oksihemoglobin, dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk kebutuhan metabolisme. Selanjutnya ada darah keseluruhan normalnya mengandung 15 gram hemoglobin per 100 ml darah. Hemoglobin adalah protein dan pigmen merah yang terdapat dalam sel darah merah. Selanjutnya ada sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit adalah salah satu komponen sel darah yang mengandung sedikit hemoglobin, sehingga warnanya menjadi lebih pucat. Leukosit diproduksi oleh sel induk di sumsum tulang atau bisa disebut juga bone marrow, di mana sumsum itu sendiri selain memproduksi sel darah merah dan keping darah, juga memproduksi sel darah putih. Fungsi dari leukosit sendiri adalah si dan melawan mikroorganisme atau patogen asing yang dapat menyebabkan penyakit seperti virus, jamur, bakteri, dan juga parasit. Adapun jenis-jenis leukosit, granulasit, dan agranulasit. Yang pertama, leukosit granulasit merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya memiliki butiran-butiran kecil seperti granula. Pada contohnya ada pada gambar berikut. Di tengahnya ada butiran-butiran kecil yang menyerupai granula. Yang kedua ada leukosit agranulasit,
merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya tidak memiliki granula. Kalian bisa melihat perbedaannya pada gambar. Nah, ini contoh dari komponen darah. Ada sel darah merah, yang ini plasma darah, dan bagian ini sel darah putih. Berikut ada bentuk leukosit granulosit. Yang pertama ada basofil, yaitu berjumlah 20-50 butir. Plasma bersifat basa, memiliki bintik biru yang mengandung histamin, memberi reaksi alergi atau histamin, dan untuk pembekuan darah atau heparin. Bersifat fagosit dan contoh gambarnya bisa dilihat di sini. Yang kedua ada eosinofil, berjumlah 100-400 butir. Plasma bersifat asam dan terdapat bintik merah, berperan dalam pertahanan terhadap parasit, bersifat fagosit. Contoh gambarnya ada di sini. Yang ketiga ada neutrofil, berjumlah 3.000-7.000 butir. Plasma bersifat netral dan terdapat bintik merah kebiruan, berperan dalam memusnahkan bakteri. Yang terakhir bersifat fagosit. Contoh gambarnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada bentuk leukosit agranulosit. Yang pertama ada limfosit, berjumlah 1.500-3.000 butir. Tidak dapat bergerak bebas, dapat membentuk zat antibodi, berperan dalam pertahanan terhadap serangan mikroorganisme, makromolekul asing, dan sel-sel kanker. Gambarnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada monosit, berjumlah 100-700 butir. Dapat bergerak cepat, bersifat fagosit, dapat bergerak bebas, membesar dan berkembang menjadi makrofag. Berperan menjaga kekebalan tubuh dan infeksi. Contoh gambarnya ada di sini. Selanjutnya ada golongan darah. Golongan darah A, darah yang eritrositnya mengandung agglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinogen B. Golongan darah B, darah yang eritrositnya mengandung agglutinogen, darahnya tidak ada agglutin. Selanjutnya ada golongan darah O, darah yang eritrositnya tidak ada agglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin A dan B. Agglutinogen atau antigen ini merupakan polisakarida yang tidak hanya terdapat pada sel darah merah, tetapi juga terdapat pada kelenjar ludah, hati, ginjal, paru-paru, testis, dan semen. Agglutinin ini dapat berperan menjadi antibodi yang menyebabkan antigen berkumpul dengan cara meningkat antigen dari antibodi. Singkatnya, agglutinin adalah jenis antibodi yang mengumpalkan. D. Transfusi darah. Transfusi darah adalah prosedur umum untuk menyalurkan darah atau komponen darah pada seseorang melalui jalur intravena. Transfusi darah bertujuan untuk menggantikan darah dalam tubuh seseorang yang hilang akibat operasi, cedera, penyakit, gangguan pendarahan, dan alasan lainnya. D. Transfusi darah. Penggolongan darah ABO berperan dalam transfusi darah. Resipien adalah orang yang menerima darah. Donor adalah orang yang memberikan darahnya. Golongan darah O disebut donor universal. Golongan darah AB disebut resipien universal. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.